pagi saudara-saudaraku dan para fans saya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya membuat PSB atau fotosintesis bakteria untuk yang ke-6 kalinya ya. Dan dalam video ini tema kita adalah bagaimana cara mempercepat proses jadinya PSB ini untuk kita gunakan pada tanaman kita dan juga pada ikan kita ya. Nah, caranya biasanya kalau kita membuat tanaman padi bisa sampai PSB ini menjadi, dan ini memang saya laksanakan terus-menerus dan saya perbanyak di dalam ruangan itu bisa hampir satu ruangan maksudnya PSB yang saya kasih untuk tanaman dan ikan dan juga untuk teman-teman yang butuh secara gratis. Yang penting sekitar mereka berada di sekitar saya gitu ya. Seperti biasa bahwa kita membutuhkan satu telur ayam kampung atau ayam negeri, kemudian 1 sendok micin untuk kita campurkan supaya nanti air yang kita campurkan itu cepat berfotosintesis dari matahari ya. Kemudian air yang kita gunakan itu air sumur, air kolam yang bersih, kemudian air mineral ya. Yang penting jangan menggunakan air pump yang bisa merusak tanaman kita atau PSB kita ya. Kemudian bahan yang ketiga adalah air. Ini saya gunakan air beras ya. Saya pakai kurang lebih 3 liter untuk 3 botol aqua. Karena saya kehabisan tempat aqua botol yang agak besar, maka saya gunakan nanti ini ya, stoples yang agak besar. Dan di sini saya nanti buat fotosintesis bakteria dalam beberapa hari ini ya. Kita ingat supaya jelas juga bagi penonton bahwa tempat yang saya pakai ini yang stoples ini. Mungkin kalau saya ada di sini yang kurang, isinya bisa saya campur seperti ini misalnya ya, bisa saya gabungkan. Ini masih ada yang kosong separuh, tapi nanti tidak ketahuan karena memang warna luarnya ini kelihatan merah walaupun kosong ini ya, karena pengat. Nanti kita nggak bisa membedakan setelah 2 hari atau 1 minggu ada perubahan enggak. 2 sampai 1 minggu ada perubahan enggak, nanti saya akan videokan perubahannya ya. Ini 1 sendok makan. Nah, selanjutnya kita aduk. Campurkan dengan micin dan telur ayam negeri atau ayam kampung yang sudah diaduk dicampur rata ya. Nah, ini silakan saudara-saudara. Oke. Apa tindakan selanjutnya? Tetapkan. Tindakan selanjutnya di sini ada biang ya, atau yang sudah bertahun-tahun dan sudah aktif ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi 3 liter air ya. Dan ini saya pakai untuk percampuran PSB yang baru ini sebanyak 1/2 liter ya, 1/2 liter PSB ini. Mari kita perhatikan, kita tuangkan di sini 1/2 liter. 1/2 liter atau 1/4 liter juga bisa. Ini sudah
menyengat. Oke. Nah ini kurang lebih setengah liter, tapi seperempat liter lah ini ya. Kita campurkan di sini. Nah udah, habis itu kita aduk lagi. Udah selesai, tinggal memindahkan ke media botol aqua, atau bisa kita gunakan toples ini. Dan ingat sekali lagi, ketika kita menggunakan botol aqua atau toples ini jangan sampai penuh ya. Bisa kita buat sampai kurang lebih segini ya. Kita kosongkan di atasnya sebagai ruang udara, dan nanti sekali-sekali kita buka ya, sehari sekali buka karena gasnya. Dan ini saya tidak mau melubangin tutupnya nanti ya. Oke, langsung saja kita pindahkan di sini. Ini kita taruh di terik matahari. Ini kita tunggu 2 sampai 6 hari ya. Perubahannya ada enggak ya. Nah inilah cara mempercepat pembuatan PSB. Baik saudaraku, kita lanjut. Kita akan menyaksikan, memperhatikan hasil dari PSB yang telah kita buat tanggal 31 Oktober 2022. Dan sekarang tanggal 1 November 2022, ya 2 hari siang ya, begitu prosesnya. Dan ternyata ini sudah ada perubahan, belum begitu merah pekat ya, tetapi sudah berwarna agak merah kemerah-merahan ya. Nah saudara, ini hasilnya saya akan tunjukkan kepada kita semua bahwa dengan menambahkan biang atau PSB sebelumnya yang sudah jadi, kita campurkan ke PSB yang baru kita buat, maka ini saya mengganggu ini, maka ya akan terjadi seperti ini. Dan ini saya akan simpan masih ke sinar matahari selama 1 minggu biar lebih matang lagi, lebih mantap lagi gitu ya. Oh ya saudaraku, ini memang saya juga tidak akan gunakan karena masih banyak stok lama yang harus saya habiskan dulu ya. Oh iya saudaraku yang terkasih, setelah nanti benar-benar berubah warna dan sudah jadi ya, ini akan kita simpan di dalam ruangan ya, supaya nutrisinya itu tidak lari di udara atau melalui cuaca atau iklim di luar rumah ya, iklim hujan, kemarau dan lain sebagainya. Nah saudaraku, saat ini juga saya sedikit singgung tentang pertanyaan saudara-saudari di video saya yang lain, tetapi masih menyangkut PSB ya. Ada pertanyaan dari saudara bahwa fotosintesis itu atau PSB itu nggak mungkin bisa dipakai dengan sistem kocor, karena dari kodratnya sendiri ya fotosintesis itu untuk daun ya, kalau dari matahari gitu. Tapi perlu kita ketahui juga saudara, bahwa ini PSB ini sudah multifungsi setelah kita bentuk jadi PSB ya. Jadi multifungsi atau multiguna, bisa untuk daun, bisa untuk media tanam, bisa untuk kolam ikan sebagai bahan dasar kolam ikan, bisa juga untuk bibis pakan ikan, dan lebih dari situ adalah bisa untuk
sarana untuk pembuatan kompos padat dan pupuk cair ya. Nah, karena di dalam kandungan itu kan ada bakteri yang baik ya, dan justru itu yang bisa menguraikan kompos kita, justru itu yang membuat sehat ikan kita ya. Ini mirip dengan EE4 peternakan atau EE4 pertanian, khususnya untuk menguraikan segala bahan-bahan yang ada di dalam media tanam ya, termasuk polybag pot atau di tanah yang luas yang ada di kebun atau halaman rumah kita masing-masing itu bisa kita kocorkan, dan itu tidak menjadi penyakit bagi tanaman, malah lebih sehat karena nutrisinya, bakteri yang masih aktif itu bisa terurai di dalam tanah atau media tanam. Saudara-saudaraku, silakan tonton video saya bagaimana cara pembuatan pengaplikasian PSB dengan sistem kocor dan juga dengan sistem spray atau semprot pada daun ya. Ya, kalau khususnya pada daun itu kita harus semprot pada daunnya, pada buahnya, pada cabang-cabang dan medianya, dan juga termasuk batangnya. Nah ini mohon maaf panjang penjelasannya ya. Ini kalau sistem semprot, saya ulangin lagi bahwa itu hanya di pagi hari antara jam 7 sampai jam 9 masih bisa ya, karena daun-daun atau buah dari tanaman kita itu kan terbuka di pagi hari, dan nggak mungkin kita semprot daun di malam hari, nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya karena benar-benar memang itu bertujuan untuk ya cahaya matahari, menangkis cahaya matahari yang cukup tinggi dari bumi kita ini. Demikian saja, kalau ada komentar pertanyaan silahkan mampir di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk dibantu ya subscribe ini saya sebagai YouTuber pemula untuk mengembangkan bakat hobi terbaru saya dalam dunia per-YouTubean ini ya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, semangat para petani rumahan, dan tentu bagi teman-teman yang punya lahan berhektar-hektar dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati kita semuanya, amin.